Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ataria Victory Anggarita, NIM 014 dari kelas A. Di sini saya akan menganalisis tentang jurnal kandungan amina biogenik dan karakteristik mikroba dari makanan fermentasi Kamboja. Makanan fermentasi adalah bagian penting dari makanan khas di Kamboja. Karena Kamboja memiliki saluran air yang luas, ikan air tawar bersama dengan ikan laut yang difermentasi dan diawetkan, merupakan komponen utama dari makanan kebanyakan orang Kamboja. Produk fermentasi-fermentasi dikonsumsi setiap hari sebagai hidangan utama, lauk pauk, dan bumbu-bumbu. Selain itu, makanan diaplikasikan sebagai penguat rasa karena kelezatan dan nutrisinya yang tinggi. Makanan fermentasi Kamboja diproduksi melalui pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagian besar produk fermentasi diproduksi secara lokal oleh petani kecil. Banyak di antaranya adalah perempuan dan dijual di pasar basah tradisional di mana perempuan juga mendominasi sebagai pengecer. Makanan yang difermentasi umumnya tidak diberi label dengan umur simpan yang tepat dan biasanya disimpan pada suhu kamar sampai mereka benar-benar dikonsumsi. Produk fermentasi biasanya dimasak sebelum dikonsumsi. Namun, pasta dan saus ikan juga bisa dimakan mentah-mentah dan sering dicampur dengan cabai atau jus lemon. Sebaliknya, sayuran fermentasi dianggap sebagai makanan siap saji atau RTE. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa wabah bawaan makanan adalah umum di Kamboja. Tetapi tidak ada program pengawasan makanan terkoordinasi dan sedikit data analitik mengenai kontaminasi mikrobiologis atau kimia makanan yang ada. Namun demikian, keamanan pangan adalah prioritas utama pemerintah Kamboja dan upaya untuk meningkatkan pengawasan penyakit bawaan makanan dan keamanan pangan sedang dilakukan. Bahan dan metode: 57 sampel makanan fermentasi alami yang terdiri dari 42 ikan fermentasi mentah dan 15 produk sayuran fermentasi RTE dibeli secara acak dari pasar basah di ibu kota Kamboja. Setelah membeli, sampel segera dikemas ke dalam kotak plastik dan disimpan pada suhu penyimpanannya. 1 hari kemudian, sampel diangkut ke Wina dengan pesawat terbang. Di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Wina, sampel diperiksa sesaat setelah kedatangan dan disimpan di wadah aslinya dengan suhu 4 derajat Celcius sampai dianalisis. Semua sampel dianalisis dalam umur simpan untuk produk yang biasa. Analisis sifat fisiko-kimia. Yang pertama, penentuan pH dan aktivitas air. Nilai pH ditentukan dengan menembus ujung tombak elektroda blue line ke dalam sampel. Nilai pH kemudian diukur menggunakan pH meter digital. Yang kedua, penentuan kadar garam. Kandungan garam dianalisis dengan titrasi potensiometri presipitasi ion klorida dengan 877 titrino plus dan tritator yang dilengkapi dengan elektroda kolomel. Protokol ini dilakukan sesuai dengan produsen dengan modifikasi kecil. Analisis mikrobiologis. Dari setiap produk yang difermentasi, 10 gram sampel dikumpulkan secara aseptik, dipindahkan ke dalam kantong dan dihomogenisasi. Pengenceran sampel yang tepat disiapkan menggunakan pengencer yang sama, yaitu dengan 1 mili alikot dari masing-masing pengenceran diaplikasikan pada bagian media selektif menggunakan metode speed plate atau metode pour plate. Sampel dicampur dan diinkubasi selama 45 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu, larutan amonia ditambahkan
dicampur dan diinkubasi dalam gelap selama 60 menit pada suhu kamar. Akhirnya, penentuan amina biogenik atau BA. Konsentrasi BA dalam supernatan dianalisis dengan HPLC fase terbalik. Secara singkat, 1 gram dari sampel yang dihomogenisasi diekstraksi semalaman dengan 5 mili asam metlorik. Kemudian sampel disentrifungsi pada 5000 rpm selama 10 menit dan di supernatan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis statistik. Unit hasil analisis mikrobiologis kumulatif adalah parameter fisikokimia dan hasil konsentrasi BA dianalisis dengan analisis statistik menggunakan paket statistik ilmu sosial. Data dianalisis dengan tingkat variasi dengan menghitung mean dan standar deviasi atau SD. Hasil. Parameter fisikokimia seperti pH, AW, dan kadar garam diukur dan dibandingkan untuk membahas kemungkinan penyebab tingkat BA yang menunjukkan parameter fisikokimia dari produk fermentasi yang diuji. Nilai pH dalam sampel serat fermentasi berada dalam kisaran 4,4 hingga 7,6. Nilai pH yang rendah ditemukan pada produk ikan fermentasi. Sementara nilai yang tinggi terdeteksi dalam kapi atau terasi dan ikan asin. Nilai AW berkisar antara 0,69 hingga 0,84. Nilai paling rendah terdapat pada kapi atau terasi dan tertinggi pada daging babi. Isi garam berada di kisaran 6% hingga 34%. Nilai terendah ditemukan pada ikan asin dan tertinggi pada pasta ikan. Kemudian hasil pada sayuran yang difermentasi. Nilai pH antara 3,6 dan 5,5. Nilai pH yang rendah ditemukan pada produk fermentasi jamur dan nilai tertinggi pada fermentasi pepaya. Sedangkan nilai AW dalam produk fermentasi inti antara 0,75 dan 0,97. Konsentrasi garam tertinggi pada 25% dan 2% yang terdeteksi pada fermentasi jamur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.